pemirsa, jumpa lagi di Jubar Podcast Season 3 bersama aku, Tasya. 1, 2, 3, open your ears, open your eyes. Halo, gimana nih kabarnya di Februari awal ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat kalian yang kerja, berkuliah, dan juga menyusun tugas akhir mungkin, dan juga buat kalian yang baru lulus, semoga tetap semangat dan juga bahagia selalu. Oke, sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini, aku mau bahas dikit nih tentang administrasi. Karena setelah ini kita akan bahas tentang administrasi secara lengkap dan juga tuntas. Jadi, administrasi itu adalah suatu proses di mana melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan juga pengendalian di suatu instansi atau organisasi secara efisien dan juga secara efektif. Jadi, administrasi itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seperti pengelolaan dan juga pencatatan data di suatu instansi atau organisasi. Dan menariknya buat kalian, di Politeknik NHC Surabaya ada program studi administrasi bisnis, di mana kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa mempelajari ilmu administrasi di Politeknik NHC Surabaya program studi administrasi bisnis. Untuk kalian yang tertarik dengan program studi administrasi bisnis, bisa langsung join dan daftarkan diri dan dapatkan potongan harga setiap gelombangnya. Karena untuk setiap gelombang pendaftaran memiliki harga yang berbeda-beda. Bisa kunjungi media sosial kami, bisa klik di bawah ini, atau bisa langsung ke WhatsApp kampus kami. Silakan bisa klik link yang ada di atas. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, Kak Dinda. Selamat sore. Selamat malam Kak Dinda, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik Kak Tasya. Oke, apa nih kesibukannya sekarang? Magang di Politeknik NHC Surabaya juga. Tuh, magang di Politeknik NHC Surabaya bagian apa tuh Kak Dinda? Di bagian administrasi akademik. Oh, di atau sering disebut oleh mahasiswa BAK. BAA, apa tuh Kak kepanjangannya Kak? BAK, bagian administrasi akademik. Oh, seperti itu. Berarti kesibukan Kak Dinda saat ini hanya magang atau bagaimana? Ya, hanya magang aja. Kuliah magang gitu. Tapi sekarang udah nggak kuliah kan, udah semester 6, jadi lebih fokus ke TA sekarang gitu. Jadi TA sama magang sekarang. Oke, sekarang magang di Politeknik NHC Surabaya di BAK dan juga sambil TA ya? Iya. Oh, mahasiswa akhir ya? Iya, benar. Apa nih Kak kesibukannya di BAK Kak? Kesibukan di BAK itu ya seperti aku mengelola data mahasiswa, seperti kayak melayani mahasiswa kayak perlu surat-surat gitu, kayak input data mahasiswa ke lensa, input data nilai, terus melayani dosen kayak lagi butuh apa gitu, data-data mahasiswa gitu juga. Oke, jadi semua data yang ada di lensa atau itu yang ada di Politeknik NHC Surabaya itu Kak Dinda yang nanganin? Ya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Baik, ternyata Kak Dinda yang menangani tentang lensa, pendataan yang ada di kampus gitu ya Kak ya? Ya, nilai-nilai mahasiswa itu saya yang input juga. Oh, luar biasa. Padahal masih mahasiswa ya, udah kompeten dalam pengelolaan data. Kok bisa Kak? Awalnya tuh bagaimana? Kok bisa Kakak dari mahasiswa terus magang di Politeknik NHC Surabaya sebagai di BAK itu bagaimana ceritanya? Awalnya sih saya nggak di bagian BAK, saya awalnya di depan, di front office. Kebetulan NHC waktu itu butuh anak magang di bagian front office, dan di situ saya mencoba untuk melamar. Nah, melamar, akhirnya saya dapat 2 mingguan, ya nggak, 2 mingguan di front office itu saya ditawarin sama Mbak Dian. Mbak Dian itu karyawan sini tapi dia udah keluar. Dia itu bilang kalau di BAK itu lagi butuh anak magang. Nah, di situ itu di FO ada anak 3. Teman saya, Otica, sama Diva teman saya. Lah Mbak Dian itu bilang gini, nanti dari ketiga kalian itu bakal dites ya keyboarding skill-nya, bilangnya gitu. Ternyata nggak dites, ternyata Mbak Dian keesokan harinya itu bilang ternyata nggak usah dites, kepala BAK mintanya Dinda gitu bilangnya.
aku langsung pindah ke dalam di BAK gitu, yang awalnya front office, terus aku pindah ke bagian administrasi akademik gitu. Oh, jadi nggak langsung dari awal melamar magang di sini nggak langsung di Nggak. BAK. Oh, begitu. Dari semester berapa itu, Kak? Itu dari mau semester 3, mau naik semester 3 sampai Oh. sekarang semester 6. Jadi itu ya, Kakak jurusan apa kebetulan apa? Saya jurusan administrasi juga di sini. Oh, jadi itu ya, nyambung ya antara misalkan sekarang Kakak waktu semester berapa itu mendapatkan mata kuliah kearsipan. Iya, Kak. Gitu berarti nyambung ya dengan Iya, magang nyambung Kakak. banget. Jadi enak ya. Jadi apa ya, kalau kita misalkan kita dapat teorinya terus ada prakteknya juga, tapi Kakak lebih mendalam nih prakteknya Iya, gitu. dapat teori plus prakteknya langsung. Oke, prakteknya lebih dalam lagi, Iya. apalagi itu dilakukan tiap hari ya. Iya, bener. Kalau boleh tahu nih Kak, udah berapa lama nih berarti total dari awal magang sampai sekarang tuh? 2 tahunan. Oh, di 2 sini. tahunan. Apa tuh Kak kendala atau susahnya Kakak menangani administrasi di sini tuh? Kendala sih pasti ya. Kalau kendala itu kayak aku mau nginput nilai itu sistem lensa itu sering error kayak gitu. Nggak lensa itu nggak semulus itu loh. Pasti ada errornya. Kadang errornya itu lama. Akhirnya kan terkendala nilainya mahasiswa lama untuk masuk ke lensa gitu. Apalagi kalau misalkan pada saat itu tuh diakses banyak mahasiswa. Iya, pasti lensanya nggak akan bisa dibuka kalau banyak yang akses gitu. Begitu. Kalau untuk di job desk yang lain atau di pekerjaan yang lain selain lensa ada? Ya aja sih, kadang saya kayak bikin SK kan surat penting sih, kayak masih banyak salahnya. Kan maklum sih awal-awal masih belajar gitu. Jadi kayak nggak pernah bikin surat, apalagi langsung surat kayak SK gitu. Tapi untuk pertama kali magang tuh Kakak gimana? Yang mengajar Kakak tentang administrasi yang ada di BAK itu siapa, Kak? Langsung diajari oleh Bu Nyoman dan Mbak Dian waktu itu. Oh, jadi Bu Nyoman dan Bu Dian ya? Iya, Bu Dian. Itu kebetulan juga di BAK? Iya. Oh, begitu. Kak Dinda kan tadi cerita kalau magang di bagian BAK. Bener. Itu boleh diceritain nggak sih Kak lebih dalam lagi tentang BAK? Ya, BAK itu kayak kita melayani mahasiswa baru juga. Kayak pendaftaran itu BAK yang melayani itu. Kayak beasiswa itu BAK juga yang menangani. Terus kayak surat-surat penting kayak mau pengajuan PKL, TA, surat keterangan izin kerja, surat keterangan yang lain-lain itu BAK juga. Jadi gitu. Bukan cuma menginput nilai-nilai aja sih, kayak mengelola data mahasiswa yang lebih dalam juga gitu. Jadi kita kayak BAK itu tahu mana mahasiswa aktif, mana mahasiswa yang tidak aktif gitu. Oh gitu, jadi kalau kita lebih dalam lagi ke BAK itu luas banget ya Kak ya, nggak cuma ke mahasiswa tapi bisa juga ke dosen, ke mahasiswa baru. Oh begitu. Juga. Mbak Dinda kan hitungannya udah lama ya di BAK itu, yang dikerjain itu apa aja sih Kak? Kalau aku sih kadang itu nginput absensi. Kalau habis perkuliahan selesai kayak pertemuan 1-7 itu aku selalu ngerekap. Jadi ngerekapnya itu nanti saya masukkan ke Google Formular di Drive. Jadi itu tahu mahasiswa ini selama 7 pertemuan itu dia kayak hadir absennya itu berapa kali. Jadi nanti BAK tahu. Jadi terus dimasukkan di sistem lensa, jadi nanti muncul kalau anaknya semuanya 7 kali ya pertemuan, itu anaknya cuman datang 3, nanti dia itu tahu nilainya berapa yang masuk gitu. Oh begitu, jadi sebelum mahasiswanya tahu nilainya, BAK tahu duluan ya? Iya. Oh. Terus Kak, selain dari mahasiswa baru deh, gimana kalau Kakak itu mengerjakan dari BAK untuk mahasiswa baru itu Kak? Jadi kayak mahasiswa baru itu kan mereka daftar dulu sih di sistem lensanya NSC. Nah nanti BAK itu bisa ngelihat mana mahasiswa yang udah masuk, baru nanti kita tetapkan. Jadi gitu. Jadi yang bertanggung jawab tentang mahasiswa baru, dia berhasil masuk atau tidaknya tuh BAK yang bertanggung jawab ya. Oke.
Nah, biasanya nih Kak, dari semester 1 ke semester selanjutnya itu kan ada KRS. Nah, apakah dari bagian BAK atau Kak Dinda sendiri tuh nanganin untuk KRS itu? Iya, kalau KRS BAK yang layanin. Jadi untuk persyaratan biar kita bisa KRS itu syarat utamanya harus lunas UPP, uang penyelenggara pendidikan. Jadi kayak maba itu sebelum masuk, sebelum perkuliahan dimulai dia wajib KRS. Kalau maba yang udah lama, dia setelah UAS gitu baru mereka bisa KRS. Kalau mereka belum bayar UPP, mereka nggak bisa KRS, jadi gitu. Itu kan kalau misalkan kita kalau kan kita nggak bisa lihat tuh ada mahasiswa yang udah bayar atau belum, itu gimana Kak cara taunya? Atau dari sistem lensanya? Itu sistemnya beda, itu sistem keuangan BAUK yang tahu, bukan BAK. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi juga tetap nyambung ya? Iya, jadi kalau mau tahu anak ini udah bayar apa belum, kita konfirmasi dulu ke BAUK, tanya, oh anak ini udah bayar, baru kita bisa KRS-in anak ini gitu. Oh begitu. Iya. Nah, dari tadi kan Kak Dinda tuh mention tentang lensa. Lensa itu apa Kak? Atau Kak Dinda juga yang nanganin? Bukan, jadi lensa itu saya hanya adminnya saja. Jadi lensa itu masih di bawah naungan ICT. ICT itu Informasi Communication and Technology. Jadi masih kayak sering error, problem, apa-apa itu ke ICT. Jadi aku cuma mengelola datanya saja, adminnya. Kalau ada problem, ada yang kayak nggak sinkron sama lensa, itu ICT yang nanganin gitu. Oh, jadi kakak itu cuma, makanya tadi ada pertanyaan, waduh ini mahasiswa banyak, kalau misalkan ada error, masa BAK yang nanya? Oh ternyata ada sendiri ya bagiannya ya? Oke. Nah, Kak Dinda ini kan sekarang lagi berkuliah ya? Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6. Jadi kalau misalkan Kak Dinda mata kuliah yang diterima sama permagangan yang sekarang ini sinkron gak sih Kak? Sinkron sih menurutku. Kayak kan semester awal itu aku diajarin keyboarding skill. Jadi sampai sekarang kayak, oh ternyata gini ya mempelajari keyboarding skill. Jadi kayak mau ngetik-ngetik itu lancar gitu kan, kita diajari 10 jari sih. Iya. Jadi kayak cepet gitu loh cara ngetik yang benar gitu. Terus soal pengarsipan. Kalau pengarsipan dia diajarin sih pengarsipan itu yang benar gimana. Jadi aku terapkan di BAK juga. Jadi pengarsipan BAK sekarang itu ya, terstruktur ya? terstruktur gitu. Jadi sinkron ya Kak ya, iya, termasuk sinkron. ya? Oke. Padahal masih magang tapi Iya. ilmu dari perkuliahannya udah terpakai gitu ya? Soalnya langsung dipraktekkan kalau habis kuliah gitu. Bener. Jadi langsung ya, nggak gampang lupa juga ya? Iya, bener juga. Oke, ketika Kak Dinda kuliah sambil magang ini gimana Kak tanggapannya dosen Politeknik NRC Surabaya ini Kak? Tanggapan seperti apa itu? Tanggapan kayak, kan kakak kan tiap hari di kampus, terus nanti malamnya juga ketemu lagi gitu. Apakah ngajarnya makin seru atau itu kan pasti lebih dekat ya dengan dosen ya? Ya bener sih, lebih dekat sama dosen, kayak apa-apa aku lebih tahu dulu. Iya, gitu, benar. daripada teman-teman kan. Iya. Gitu. Ya menurutku sih semua ada kelebihannya masing-masing sih. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga sih. Kayak bosen nggak sih seharian di kampus juga gitu. Nanti kuliahnya tetap di sini, kerjaan semuanya pasti ada Kekurangan kelebihan. Kalau masing-masing. kekurangannya atau kalau kelebihannya Kak gimana itu? Kelebihannya sih enak sih, kayak aku pagi kerja di sini, nanti malam tinggal kuliah. Oh iya sih. Gitu sih, kayak nggak bolak-balik gitu kan, nggak capek juga sih. Hemat transport juga. Iya, bener juga. Kalau kekurangannya sih ya bosen nggak sih, kayak satu tempat gitu. Iya sih bener. Iya. Bisa bayangin. Terus kalau dari dosennya sendiri tuh gimana? Kalau ada yang bercandain gitu, kamu dari pagi sampai sini sampai malam kok di sini terus gitu? Iya bener. Ya dosen Buma Muda itu kayak, Dinda kok belum pulang ya, udah jam berapa gitu. Dinda lagi gitu sering. Iya. Apalagi kan BAK itu kan tadi Kak Dinda cerita itu kaitan sama dosen juga tentang bikin surat-surat ya. Jadi sering ketemu dosen gitu. Kalau misalkan kakak dulu ikut mata kuliah kearsipan, terus kakak pernah nggak sih sama dosen tuh kayak diunggulin kayak, loh ini Dinda bisa ini, dia biasanya bikin di BAK gitu, pernah nggak?
Pernah sih kayak, tapi bukan pengarsipan waktu itu. Soal apa gitu ya, lupa sih. Tapi itu Buma Muda juga, masa Oh. Dinda nggak tahu, orang BA kan masa udah nggak gitu, Iya 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 iya. Iya sih pasti ya kayak gitu Iya. ya. Meskipun tadi kita dengernya seru-seru banget, tapi pasti ada dong Kak, kayak apa ya, nggak gampangnya gitu ketika Kakak itu berkuliah di administrasi bisnis. Kalau boleh tahu tantangannya apa tuh Kak? Ya emang nggak gampang sih, kayak tantangannya kita harus pinter-pinter membagi waktu antara kuliah sama kerja. Pasti kan capek gitu sih, waktunya pulang kerja seharusnya istirahat, tapi kita enggak, kita harus kerja. Oh apa? Dikat. Balik lagi. Kayak pasti Minum. Oh, puasa, sorry. enggak. Enggak lihat wes. Ya pasti sih tantangannya itu kayak seharusnya pulang kerja kita istirahat, tapi enggak pulang kerja kita harus kuliah, dan pulang kuliah malam harus ngerjain tugas gitu. Kan pasti kan butuh istirahat, tapi kita harus pintar-pintar membagi waktu antara istirahat, kuliah, ngerjain tugas sama kerja juga gitu. Benar-benar. Tapi untuk kan Kakak dua-duanya ini udah kuliahnya administrasi bisnis, terus magangnya juga di administrasi. Itu Kakak enjoy nggak sih di administrasi? Kakak apa muter di administrasi aja gitu? Enjoy sih, kayak seneng. Wah ternyata aku kuliah di administrasi, kerjaku juga di admin, kayak bener-bener berhasil gitu. Oh iya benar-benar. Jadi setelah lulus ini juga Kakak tahu kan harus kemana? Iya, udah Pengalamannya? punya gambaran, udah punya pengalaman kerja, kayak wah aku lulus bakal jadi ini, bakal kesini, jadi kayak udah punya pengalaman juga gitu. Oh iya benar. Jadi nggak apa ya, udah nggak takut sama dunia pekerjaan juga, soalnya udah terbiasa di waktu pekerjaan. Oh pekerjaan iya. juga. Udah terbiasa waktu kuliah, udah Iya. kerja ya. Jadi kita udah apa? New restart duluan nih. Kayak Iya, jadi oh caranya membagi waktu yang benar itu gini ya. Jadi kalau benar-benar di dunia pekerjaan yang nyata kan kita nggak kaget bakal. benar. Apalagi Kakak apa ya? Magangnya juga di administrasi bisnis, Iya. administrasi, kuliahnya di administrasi bisnis. Udah nggak asing pasti nanti kalau Iya. misalnya udah bekerja ya. Iya, jadi nggak perlu susah-susah terlalu belajar sih pasti, tapi nggak kayak dalam banget gitu loh. Karena Kakak udah nyemplung langsung Iya. tuh ya di industri apa di administrasi gitu ya. Oke, terakhir nih Kak Dinda, ada nggak sih pesan yang mau Kakak Dinda sampaikan untuk mahasiswa yang masih semester 1 yang mau sambil bekerja, atau nggak gitu untuk apa anak-anak semester 1 maba-maba nih ya yang masih bingung gitu Kak, gimana cara ini Kak mau kuliah sambil kerja apalagi di administrasi gitu? Ya buat kalian jangan pernah takut untuk memanfaatkan waktu. Jadi kayak kalian kuliah tapi kalian pingin kerja, terus kalian benar-benar kerja, kuliah kalian tertinggalkan, jangan pernah. Jadi kalian harus pinter-pinter membagi waktu antara kuliah dan kerja. Kalau waktunya kerja ya kalian harus fokus pada kerjaan itu. Kalau waktunya kuliah ya kalian harus fokus pada kuliah itu. Dan lupakan kerjaan kalian. Kalau emang ada tugas ya selesaikan saat itu juga tugasnya, biar kita benar-benar memanfaatkan waktu itu. Jadi buat kalian jangan pernah takut untuk nyoba kuliah sambil kerja. Nggak sekejam yang kalian lihat kok. Bener. Pasti kalian seru juga. Bener, asalkan kampusnya tepat, nggak Iya. seserem itu kok ya kuliah Iya. sambil kerja ya Kak ya. Kalian juga harus cari kerjaan yang sesuai juga. Iya. Apa dari kampusnya sesuai, kerjanya sesuai Iya, gitu bener. ya Kak ya. Yang bisa shift-shiftan juga. Oke. Biar kayak kita bisa bagi waktu. Kalau waktunya kuliah ya berarti nanti malam kita kerja. Kalau kerjanya pagi, oh ya nanti malam kita harus kuliah gitu. Oke, jadi tips dari Kak Dinda itu ya teman-teman buat kalian yang masih ragu-ragu nih buat kuliah sambil kerja ya Kak ya. Bener juga. Oke, jadi setelah kita ngobrol dengan Kak Dinda, banyak banget ya informasi, pengalaman nih dibagikan sama Kak Dinda tentang bagaimana nih teknis yang ada di Politeknik NHC Surabaya, bagaimana Kak Dinda bisa mengatur kuliah sambil bekerja, dan juga bagaimana kita bisa lihat sinkronnya banyak nih dari dunia administrasi bisnis ke administrasi di pekerjaan, di industri administrasinya langsung.
Jadi untuk kalian yang mau berkuliah seperti Kak Dinda di administrasi bisnis bisa langsung kunjungi media sosial kita atau klik link di sini. Silakan daftar dan join di Politeknik NSC Surabaya. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk terima kasih, Kak. sharing dan juga berbagi informasi, berbagi pengalaman di Jubar Podcast Season 3 ini. Dan juga buat kalian jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.